Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Perkenalkan, nama saya Cahnintia, nomor absen 5 dari kelas 3 SMA Negeri 1 Candiroto. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa. Poin-poin penting dalam perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa: yang pertama, latar belakang; yang kedua, tokoh-tokoh perlawanan; yang ketiga, jalannya perlawanan; yang keempat, akhir perlawanan. Banten adalah salah satu provinsi yang dulu pernah diduduki oleh Belanda. Salah satu sultan yang terkenal dari kerajaan Banten adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Banten memiliki posisi yang sangat strategis dalam hal perdagangan internasional di masa lampau. Sejak saat itu, Belanda selalu ingin untuk bisa menguasai Banten, tapi semua usahanya mengalami kegagalan. Akhirnya VOC membangun sebuah bandar di Batavia pada tahun 1619. Perebutan posisi sebagai bandar perdagangan internasional pun terjadi antara VOC dan Banten. Karena hal itulah, rakyat Banten sering melakukan serangan-serangan pada VOC. Di tahun 1651, Pangeran Surya naik tahta dari Kesultanan Banten. Beliau adalah cucu Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Karim, anak dari Sultan Agung Al-Mail Ahmad yang meninggal di tahun 1650. Pula perjanjian Banten, yang isinya: pertama, VOC mendapat hak monopoli dagang di Banten dan daerah baliknya. Yang kedua, Banten dilarang berdagang di Maluku. Yang ketiga, Banten melepaskan haknya atas Cirebon. Yang keempat, Sungai Cisadane menjadi batas wilayah Banten dengan VOC. Yang kedua, tokoh-tokoh di balik perlawanan. Sultan Ageng Tirtayasa lahir di Kesultanan Banten pada tahun 1631, meninggal di Batavia, Hindia Belanda pada tahun 1692 pada umur 60-61 tahun. Sultan Ageng Tirtayasa adalah Sultan Banten ke-6. Ia naik tahta pada usia 20 tahun, menggantikan kakeknya Sultan Abdul Mufakir yang wafat pada tanggal 10 Maret 1691. Ada pula tokoh yang lainnya: Pangeran Arya Purbaya, Kitapa, dan Sultan Haji. 3. Jalannya peperangan. Setelah adanya keinginan untuk melakukan gencatan senjata dipicu oleh terbunuhnya Lurah Astra Susila di atas kapal VOC, berita mengenai terbunuhnya Lurah Astra Susila diketahui oleh Sultan Ageng Tirtayasa sehingga memicu aksi balas dendam dan perlawanan dari Banten. Menyadari bahwa Banten akan menolak perjanjian gencatan senjata, maka VOC membujuk Sultan Jambi untuk mengakomodasi perjanjian tersebut. Pada tanggal 10 Juli 1659 ditandatangani perjanjian gencatan senjata antara Banten dan VOC. Gencatan senjata ini membuat blokade yang dilakukan oleh VOC terhadap pelabuhan Banten kembali dibuka. Berbagai cara yang dilakukan oleh Sultan Ageng Tirtayasa membuat Banten berkembang dengan pesat. Hal tersebut memicu Gubernur Jenderal Rycloft van Goes sebagai pengganti Gubernur Jenderal Johan Matsuyker menulis surat yang ditunjukkan kepada Kerajaan Belanda tanggal 31 Januari 1679 tentang usaha untuk menghancurkan dan melenyapkan Banten. Pada akhirnya, perang Banten yang dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa ini tidak bisa dikatakan mengalami kekalahan, namun juga belum bisa dikatakan mendapatkan kemenangan atas VOC. Tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap oleh VOC dengan tipu muslihat. Sultan Ageng Tirtayasa ditawan di Batavia sampai wafatnya pada tahun 1692. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.